Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu jami'ul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihat luar biasa antusias kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini, ya. Bagaimana bahkan mereka menginginkan agar hari-harinya itu bisa fokus saja, fokus untuk menghabiskan kesehariannya untuk beramal soleh. Akan tetapi di lain sisi, dari mungkin beberapa dari kita justru bertambah kesibukannya justru ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya. Mungkin misalkan seperti orang yang menjual makanan, ya, alhamdulillah mendapatkan orderan catering makanan untuk berbuka puasa, ataupun bahkan beberapa pekerjaan yang lain yang justru meningkat kesibukannya di bulan suci Ramadan. Maka bagaimana solusinya agar niat semangat ini bisa Allah mudahkan dengan pekerjaan dunia, Allah mudahkan dan juga mendapatkan waktu yang cukup, yang memuaskan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kuncinya adalah ini satu ayat akan tetapi luar biasa kalau kita lihat susunannya. Di surat Al-An'am ayat 155. Wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-An'am ayat 155. Wa hada kitabun, wanya ini adalah sumpah. Bayangkan Allah bersumpah, ya. Ini menjadi suatu hal yang sangat ajaib karena disinilah ada janji Allah, ya, sampai Allah bersumpah. Hada ini artinya ini. Kita tahu kalau barang itu dekat, kalau barang itu mudah untuk kita raih, itu kan pasti menggunakan lafaz ini. Dan ayat ini menggunakan lafaz ini. Dan sungguh inilah Al-Quran. Wa hadza kitabun, dan inilah, dan sungguh Allah bersumpah inilah Al-Quran, kitabun mubarak, adalah kitab yang penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan keberkahan. Fattabi'u, maka ikutilah. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu kalau kita hanya berfokus menyelesaikan pekerjaan kita, itu nggak ada habisnya, ya. Kita berusaha menghabiskan pekerjaan kita hari ini, besok datang lagi yang baru, nggak ada habisnya sampai kita wafat, ya. Maka janganlah justru ketika kesibukan kita bertambah, kesibukan kegiatan kita justru bertambah, justru juga harus bertambah kegiatan kita untuk membaca Al-Quran. Justru juga harus bertambah kegiatan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Karena keberkahan waktu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan hanya keberkahan waktu, keberkahan usia kita, keberkahan keluarga kita, ya. Dampak dari kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik kita membaca, mempelajarinya, ya, mentadaburinya, itu akan memberikan keberkahan, ya, sampai Allah bersumpah dan menggunakan lafaz ini, yang ini menunjukkan suatu hal yang dekat, mudah diraih oleh siapa saja. Untuk meraih keberkahan apabila dirinya dekat untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka kalau kita, ya, banyak pekerjaan, justru banyak yang belum terselesaikan,
itu bisa kita introspeksi bagaimana interaksi kita di hari itu dengan Al-Quran. Ini bukan hanya tips yang perlu dibuktikan, akan tetapi ini fakta. Ini fakta. Begitu banyak testimoni dari para ulama bagaimana ketika melihat hari-hari mereka dipenuhi dengan interaksi dengan Al-Quran, dengan hari-hari yang terlalaikan dengan Al-Quran, ya, jauh sangat berbeda. Karena janji Allah itu pasti, maka kita perlu sangat merugi kalau kita tidak membuktikan fakta itu dalam kehidupan diri kita. Dan bahkan dampak Al-Quran itu bukan hanya terhadap manusia, benda mati saja mendapatkan dampak yang luar biasa, ya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, innal baita la yattasi'u fi ahlihi wa tahduruhul malaika wa tahjuruhus syayatin wa taksuruhu khairuhu fi an yaqra'ahu al-Quran. Ya, sesungguhnya rumah akan menjadi lapang, rumah akan menjadi menyenangkan untuk penghuninya, ya. Jadi kalau Al-Quran ini kita bacakan dalam rumah, maka rumah itu akan terasa nyaman di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Nah, ini bisa kita praktekkan. Yang kedua, akan selalu dihadiri malaikat. Watah jurus syayatin, dan setan akan lari dari rumah kita, dan akan datang kebaikan-kebaikan yang banyak berada di dalam rumah kita. Benda mati saja apabila dibacakan Al-Quran itu akan berdampak yang sangat luar biasa, apalagi dalam kehidupan manusia. Maka inilah yang perlu kita perhatikan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Justru kita semakin sibuk, maka kita juga harus berbanding lurus kesibukan kita juga dengan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran bukan artinya waktu kita berkurang, justru waktu kita akan semakin efisien, ya, karena Allah memberkahi waktu kita. Allah menolong seluruh kegiatan pekerjaan yang kita lakukan ketika kita sandingkan selalu dengan belajar membaca Al-Quran. Dan justru berbanding juga lurus, semakin kita mengacuhkan Al-Quran, semakin tidak efisien waktu kita, semakin tidak berkah waktu kita, dan banyak pekerjaan kita yang justru terlantar. Inilah yang bisa kita pelajari dari indahnya pesan-pesan ayat suci Al-Quran. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.